Nah, malam hari ini pastinya aku yakin teman-teman udah nggak sabar nih buat ngosongin gelas dan dapat ilmu baru. Gimana sih kita tuh bisa nemuin winning content atau konten viral buat bisnis kita. Kenapa ya namanya winning content bukan konten viral? Nah, nanti juga bakal aku jelasin ya teman-teman ya. Karena konten viral sama winning content ini agak-agak ada beda tipisnya gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sebelumnya kalau teman-teman dapat insight apapun dari sesi hari ini, boleh banget ya share di story, tag ke aku di @victoriawang68 ya teman-teman, supaya aku tahu siapa aja yang hadir gitu malam hari ini, oke? Nah langsung aja, oke yang pertama sebelum kita terjun nih ke isi daging ilmunya gitu ya, ke isi kontennya gitu ya. Kenapa kita harus tahu dulu, kenapa kita tuh harus nerjunin sosial media sih di era sekarang, kenapa kita harus benahin konten gitu ya. Nah ini luar biasanya ya teman-teman, kita perhatiin ini data yang biasa dirilis sekali setahun oleh Data Reportal namanya. Dan ini biasanya dirilisnya cuma sekali setahun, dan kita bisa lihat tahun 2021, tahun lalu, itu orang itu kalau mau ngepoin suatu brand, sumber pertamanya adalah dari search engine atau dari mesin pencarian, kayak Mbah Google lah gitu ya. Tapi tahun ini kita bisa lihat ya teman-teman, sumber pertamanya adalah dari social networks atau social media. Ya, baru sumber keduanya search engine. Artinya apa? Bayangin, social media, orang tuh ngepoin suatu brand sekarang tuh nomor satu dari social media duluan, bahkan ketimbang search engine seperti Google. Bisa kebayang dong ya teman-teman, kita bisa punya website yang keren, produk yang luar biasa, jasa yang keren, tapi kalau kita nggak benahin sosial medianya, kita baru aja kehilangan sumber nomor satu orang itu kepoin brand kita dari mana. Nah, jadi ibaratnya konten ini udah kayak jembatan antara brand atau bisnis kita ke market. Kalau kita nggak bisa komunikasi ini, value produk kita, nilai produk kita lewat konten ke market, maka mau sekeren apapun nggak akan ada yang tahu ya. Nah, karena itulah kita harus bisa 3 langkah ini ya, teman-teman ya. Langkah yang pertama, gimana caranya kita cari followers, kita bikin konten buat cari followers. Lalu nggak berhenti sampai situ, karena banyakan orang ya teman-teman, itu fokusnya ke langkah pertama doang, nyari followers doang. Kesana kemari pokoknya naikin follower. Padahal harusnya nggak hanya berhenti di situ aja, tapi gimana kita bangun hubungan untuk bikin mereka percaya. Masuk ke langkah yang kedua. Ya, seringkali kita terlalu fokus sama langkah pertama sampai kita lupa untuk bangun hubungan sama yang sudah ada gitu ya. Sehingga akhirnya mereka nggak percaya sama kita. Nah, langkah kedua ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena pada akhirnya kita mau ubah followers kita jadi klien atau customer ya. Nah, itulah kenapa 3 hal ini harus berjalan beriringan ya. Karena kalau orang udah sampai langkah sini teman-teman, mereka udah lihat produk kita bukan sebagai promosi tapi sebagai solusi gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari gitu ya malam hari ini. Nah, sebelumnya kita masuk ke inti materinya nih teman-teman. Kenapa judul hari ini winning content? Nah, winning content sama konten viral sebenarnya meskipun pengertiannya mirip ya teman-teman, tapi uniknya winning content adalah winning content antara satu akun dengan yang lainnya itu nggak sama ya teman-teman. Jadi intinya winning content ini adalah pola konten yang paling disukai sama audiens kita masing-masing, dan biasanya tandanya itu hasilnya lebih tinggi dibandingkan rata-rata konten kita yang lain ya teman-teman. Jadi ibaratnya winning content antara akun yang satu sama yang lain pasti beda. Belum tentu apa yang viral di akun A bakal viral di akun B, dan begitu juga sebaliknya ya. Karena itu kita harus cari tahu nih apa winning content buat akun kita sendiri ya, karena setiap akun ini beda-beda. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Kira-kira apa sih winning content buat akun kita? Kayak contoh, di sini aku mau kasih contoh studi kasus dari memberku sendiri, member kelas namanya Mbak Dera. Nah, ini sebenarnya salah satu track record-nya dia ada track record yang terbaru tuh dia bisa naik 50.000 followers dalam satu malam, luar biasa ya teman-teman ya. Nah tapi ini aku masukin nih yang 20.000 followers dalam 2 minggu, dan bisa dilihat Mbak Dera ini di sini winning content atau konten berhasil itu adalah carousel teman-teman. Carousel itu apa Ci? Carousel itu adalah konten yang banyak slide-nya, yang intinya tulisan terus banyak slide-slide-nya ya. Nah kita bisa lihat meskipun sekarang Reels dielu-elukan sama Instagram, tapi kenapa winning kontennya Mbak Dera carousel? Karena memang Mbak Dera ini spesialnya itu adalah di teksnya, di tulisannya. Dan karena memang audiensnya lebih suka carousel.
Nah, jadi balik lagi teman-teman, tiap akun punya konten berhasil yang berbeda-beda. Nah, sekarang gimana caranya biar aku bisa lebih cepat nih nemuin winning kontenku, Ci? Ya, nah ini 3 poin yang kita bakal bahas malam hari ini ya. Yang pertama mulai dari fokus ke satu target market atau fokus ke kenalin niche atau segmen market kita. Nah, niche itu apa sih? Ya, ada yang pernah teman-teman di sini yang pernah dengar niche itu apa? Kalau yang pernah boleh absen di komen ya, pernah gitu atau belum, kalau misalnya belum juga boleh absen belum gitu ya. Nah, niche itu adalah sesimpel ya teman-teman, meskipun kelihatannya istilahnya rumit tapi gampang banget. Sebenarnya niche itu adalah siapa yang kita mau targetin secara spesifik, di mana orang-orang ini tuh punya satu masalah spesifik dan mencari solusi ya. Jadi sekelompok orang-orang yang kita mau targetin, mereka punya satu masalah spesifik dan mereka cari solusi ya. Ibaratnya niche ini itu adalah sekelompok orang market spesifik ya yang kita mau targetin di tengah-tengah market yang begitu luas ya. Contoh banyak banget yang mikir salah satu persepsi salah gitu ya di dunia konten. Wah, Ci, kalau konten aku bisa menjangkau semua orang, bisa menjangkau makin banyak orang, bisa kena ke lebih banyak orang, lebih bagus dong. Nah, balik lagi, menurut aku itu pernyataan yang kurang tepat. Kenapa? Karena saat kita berusaha untuk nargetin semua orang, kita sama sekali tidak nargetin satu orang pun. Ibaratnya kayak nulis surat, tapi kita nggak tahu mau kirim suratnya ke siapa. Ya siapapun bisa baca sih jadinya, tapi apakah surat itu akan diingat? Apakah surat itu akan disimpan? Enggak, ujung-ujungnya dibuang. Sama halnya dengan bikin konten. Semakin kita berusaha nargetin semua orang, malah ujung-ujungnya kita nggak akan nargetin satu orang pun, teman-teman. Apalagi di awal, kita mau bersaing kan ya dengan lautan konten kreator dan akun-akun lainnya. Nah, gimana supaya kita bisa menonjol? Itu adalah kita tentuin, kita kuasain dulu market spesifik, baru perluas seiring kita jalan. Ya, ini contoh lagi dari studi kasus member aku. Balik lagi, kenapa aku selalu kasih contoh juga, nggak hanya sekedar ilmu, karena memang hal-hal seperti ini sudah dibuktikan oleh member kelasku sendiri gitu ya teman-teman. Ini di sini namanya Mbak Indah, beliau sudah pindah akun 4-5 akun berkali-kali sebelum akhirnya pecah telur di akun yang terakhirnya Umi Sehat. Ya, dan di sini dia spesifikin marketnya ke muslimah agar makin sehat secara alami lewat jamu herbalnya. Ya, setelah dispesifikin marketnya jadi jauh lebih spesifik, nggak hanya soal kesehatan doang, itu belum itu sekarang dia udah mencapai, kalau di sini kan 123 ya, sekarang udah 142 followers dan itu bisa tembus 21 juta per hari dari jualan produknya ya. Dan ini benar-benar UMKM teman-teman, small business ya, seorang ibu-ibu gitu yang memulai semuanya dari nol, bahkan konten-kontennya nggak menunjukkan muka. Kok bisa seviral itu? Kok bisa jutaan yang nonton reelsnya dia? Karena dia tahu target marketnya siapa ya, karena itu dia bisa bikin isi konten yang menarik bahkan tanpa harus munculin muka ya. Nah, inilah the power of niche atau kekuatan nentuin niche. Ya, isi konten kita lebih kena, lebih mudah bersaing dan lebih mudah tahu apa yang market butuhkan. Sehingga sekalinya kayak launch produk kayak Mbak Umi tadi atau Mbak Indah tadi ya, langsung pecah telurnya luar biasa. Nah, balik lagi, Ci, gimana nih? Apakah nanti seiring aku jalan, aku boleh perluas target marketku? Boleh banget, tapi seiring berkembangnya followers kita, ya. Karena pastinya seiring berkembangnya followers, orang-orang yang kita jangkau makin banyak dong ya, teman-teman. Nah, disitulah baru kita pelan-pelan perluas target market dari konten kita, ya. Tapi di awal saran dari aku adalah temukan siapa secara spesifik, ya. Nah, balik lagi, kita sekarang udah tahu nih ya teman-teman niche itu pentingnya apa. Tapi seringkali orang tuh suka salah persepsi teman-teman. Mikir niche itu topik ya. Contoh, niche aku skincare, niche aku adalah jualan frozen food misalnya. Niche aku adalah jualan jasa desain. Nah, itu bukan niche ya teman-teman, itu topik. Tapi niche itu adalah siapa secara spesifik ya. Jadi bukan niche aku skincare, tapi niche aku adalah misalnya gadis-gadis muda umur 20 sampai 25 yang lagi ngalamin masalah jerawatan dan mencari skincare yang tepat. Nah, itu niche ya, teman-teman. Siapa secara spesifik ya. Dan biasanya satu akun, satu niche atau satu target market ya. Nah, ini adalah rumusnya ya, teman-teman. Segmen market saya adalah siapa, punya masalah apa, ingin bisa mencapai apa dengan konten atau jualan saya ya. Nah, balik lagi contoh kayak di sini, topik kontennya apa? Skincare. Lalu masalah terbesarnya mau diselesaikan apa? Misalnya jerawatan. Nah, kira-kira siapa
ya di antara target market yang sekian banyak di luar sana yang paling cocok sama produk atau konten kita dan yang punya masalah jerawatan paling banyak. Misalnya, oh ternyata dewasa muda nih umur 20 sampai 25 yang masih belum terlalu paham skincare. Nah, inilah yang disebut dengan niche-nya kita. Siapa ini ya? Ya, jadi niche itu bukan ini, tapi niche itu adalah seperti ini ya. Niche aku bukan jualan baju, jualan skincare, jasa desain, kelas edukasi, tapi niche aku adalah misalnya gadis muslimah usia 20 sampai 30 yang ingin mencari pakaian renang tertutup supaya aura terjaga tanpa bingung kelihatan nggak modis karena banyak yang mikir kalau pakaian renangnya tertutup nggak modis ya. Atau yang kedua ya, niche aku adalah UMKM di bidang F&B, mau ningkatin omset tapi nggak tahu gimana desain produk atau fit yang tepat dan aku bantu lewat jasa desain aku ya. Nah, itulah yang disebut dengan niche. Dan niche itu nggak membatasi ya teman-teman ya, karena dengan adanya niche kita juga bisa explore konten lain yang masih nyambung atau masih diminatin sama marketnya kita. Contoh di sini ya, ini adalah 2 akun yang ngebahas sebenarnya topik utamanya itu skincare ya teman-teman, tapi karena mereka tahu nih, target market mereka selain mau benahin kulitnya atau skincare-nya gitulah ya, atau make up-nya, ternyata mereka tuh juga tertarik buat misalnya hairstyle, benahin style rambutnya atau style bajunya segala macem. Ini sini style rambut ya teman-teman. Nah makanya mereka mix ya, 90% kontennya bahas soal make up gitu ya, lalu sisanya kadang-kadang di mix dicampur sama styling rambut dan sebagainya. Jadi niche itu nggak membatasi ya teman-teman ya, karena selama topik itu masih diminatin sama market kita bisa bahas ya. Nah, kalau punya banyak target gimana ya? Saran dari aku adalah yang pertama bisa bedain akunnya. Ya, contoh seperti salah satu member aku di sini, dia bedain akunnya dari jasa kue utamanya sama jasa kue sehatnya dan kue nikahannya, wedding cake ya. Dan setelah dia bedain, ternyata di akun dia yang wedding itu benar-benar melejit banget views-nya. Kayak benar-benar sampai 3 juta views, 5 juta views, segala macam. Padahal followernya masih di bawah 10.000 ya. Karena balik lagi tadi, target marketnya udah lebih spesifik. Atau fokus ke satu dulu, baru nanti teman-teman perluas seiring waktu. Ya, jadi fokus ke satu target market dulu. Misalnya, oke, target marketku sekarang kebanyakan gadis-gadis muda yang kebanyakan beli produk aku tuh yang seperti ini. Oke, fokus dulu ke situ, nanti baru perluas seiring bertambahnya waktu. Ya. Nah, sekarang kita udah tahu niche itu apa. Kita praktek yuk teman-teman ya, biar nggak cuma dengerin doang nih ya. Nah, yuk aku mau ajak teman-teman di sini, kita bantu nilai si Budi punya niche ya. Jadi si Budi ini mau jualan mainan anak teman-teman. Terus dia bilang kalau niche dia adalah mainan anak yang membantu ibu-ibu menemukan mainan anak yang sesuai tanpa harus salah beli mainan. Yuk, apakah si Budi ini sudah tepat atau belum niche-nya? Kalau sudah tepat, boleh teman-teman ketik yes. Kalau belum, boleh ketik no, gitu ya. Jadi kita sama-sama bantu Budi ya, teman-teman ya, buat menentukan niche-nya tepat atau belum ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang salah adalah yang nggak ikutan ya. Karena kita sama-sama belajar di sini, jadi supaya makin paham gitu ya materinya ya. Oke. Wow, udah Oke, mulai kita banyak lihat ya nih. teman-teman. Ini dari Sis Indah, yes. Oke, dari Andri, no. Oke, dari Veronica, no. Oke, ada lagi yang yes? Aku lihat sejauh ini banyakkan tim belum atau no ya. Oke, ada lagi yang yes, mungkin tim yes. Jangan karena atasnya no, kita ikutan no gitu ya. Oke, dari Mas Ciko, yes. Oke, ada Ahmad, no, yes. Jadi yang mana? No atau yes nih, Mas Ahmad? Oke, oke, yang mana nih? Oke, ya. Jadi kita lihat jawabannya ya, teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya adalah jeng 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 jeng. No. Kenapa kok bisa no? Tadi beberapa aku lihat ada yang bilang yes ya. Ya. Nah, kenapa bisa no? Padahal targetnya udah spesifik ya, ibu-ibu gitu. Nah, balik lagi ya teman-teman ya. Meskipun targetnya udah jelas, ibu-ibu gitu ya, tapi mainan anak yang sesuai tanpa harus salah beli mainan, itu yang kayak gimana? Ya, balik lagi ini si Budi benar-benar fokus ke mainan anaknya, bukan ke target marketnya. Ya, jadi mainan anak yang sesuai itu yang seperti apa? Ya, lalu salah beli mainan tuh yang kayak gimana? Ya, jadi ini benar-benar dia fokusnya adalah ke mainan anaknya. Nanti isi kontennya semuanya ngebahas soal mainan anak, fitur mainan anaknya, keunggulannya segala macam. Padahal itu bukan yang target marketnya mau, ya. Akan jauh lebih bagus kalau si Budi bilang kalau niche-nya dia adalah ibu-ibu yang ingin anaknya bisa tetap bermain sambil belajar tanpa kecanduan gadget melalui teknik parenting dan mainan anak yang mengedukasi.
ya. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya ya teman-teman ya. Yang sini fokusnya ke apa? Ke produknya, mainan anak yang sesuai tanpa harus salah beli mainan. Sedangkan di sini fokusnya adalah ke masalah siapanya ya. Ingin anaknya tetap bisa bermain sambil belajar tanpa sampai kecanduan gadget ya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya perbedaannya ya. Kelihatan dong, yang satu fokus ke siapa, yang satu fokus ke apa atau produknya ya. Nah, oke, tadi itu contoh niche ya teman-teman ya. Sekarang mungkin teman-teman di sini ada yang bingung, Ci, kalau nggak tahu target market spesifiknya siapa masih bingung nih, gimana ya cara spesifikinnya gitu ya. Saran dari aku adalah pause aja dulu, lalu evaluasi ya. Di sini aku mau ambil contoh dari kenalanku juga namanya Dokter Arthur ya. Jadi beliau jualan skincare plus juga ada buka jasa konsultasi juga ya setahu aku. Tapi mainly sih umumnya di TikTok sama IG-nya itu dua-duanya juga jualan skincare-nya dia gitu ya. Nah, itu benar-benar pas di awal mulai Dokter Arthur ini kagak nentuin nih target market spesifiknya siapa, mau bahas apa secara spesifik, tapi dia mulai aja dulu dengan sering posting seputar kesehatan kulit. Semuanya dia babat, mulai dari kesehatan kulit muka, tangan, badan, kaki, segala macam, semuanya dibabat. Terus dari situ, Dokter Arthur nggak berhenti di situ doang, teman-teman, tapi dia lihat hasilnya gimana. Ya, jadi dari sekian banyak konten yang dia posting, itu hasilnya yang kayak gimana. Dari sekian banyak produk yang dia tawarkan, itu dia paling menjangkau target market yang kayak gimana. Nah, dari situ akhirnya dia ketemu, oh ternyata tiap kali aku bahas soal jerawat, itu aku dapat winning content atau banyak yang suka. Oke, berarti aku tahu nih ke depannya mungkin aku akan perbanyak bahas soal ini. Atau oh ternyata dari sekian banyak yang beli produk aku, ternyata yang mayoritas tuh adalah misalnya ibu-ibu. Oke, berarti next ya ke depannya aku akan fokus bikin konten lebih ke targetnya ibu-ibu. Jadi balik lagi teman-teman, nggak harus serba tahu segalanya buat mulai. Terpenting kita sambil jalan sambil kita lihat hasilnya atau evaluasi ya. Nanti juga bakal aku bahas nih teman-teman. Baca data itu gimana caranya? Karena baca data satu hal yang penting tapi sering banget di skip sama orang-orang yang bikin konten di sosmed ya. Nah, oke, jadi ini semacam PR. Jadi teman-teman bisa screenshot, bisa nanti juga bakal dibagi insight-nya. Intinya coba mulai praktek, cari tahu siapa yang mau kamu jangkau, sebutin masalah mereka, goal-nya mereka apa, dan mereka sehari-hari lihat konten dari mana aja, dari akun mana, dari artikel mana, website mana, podcast mana, segala macam di list down ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bikin konten yang lebih menarik buat mereka. Ya. Nah, sekarang masuk ke next-nya, yaitu adalah variasikan konten. Tadi kita udah tahu ya, yang pertama untuk ketemu winning konten harus apa? Harus fokus ke satu target market ya. Lalu step yang kedua adalah variasiin kontennya ya. Karena tujuan kita untuk variasiin konten itu sebenarnya apa sih teman-teman? Supaya kita tahu kira-kira dari sekian banyak konten ini mana yang paling cocok atau mana yang winning di akun kita. Karena beda-beda loh tiap akun. Ada yang konten berhasilnya benar-benar review produk doang. Ada yang konten berhasilnya harus edukasi, atau ada yang konten berhasilnya itu sifatnya halus, jualan halus, kasih lihat before after terus dikonekin misalnya. Nah, jadi balik lagi cara kita taunya gimana, kita harus coba semuanya, lalu lihat hasilnya gimana. Yang pertama ya, teman-teman, kita coba dari variasi yang pertama itu adalah inspire ya. Jadi tipe konten inspire ini itu sifatnya buat menginspirasi audiens kita kalau, hey, kamu tuh bisa loh mencapai goal atau keinginan kamu lewat kita gitu ya. Jadi sifatnya konten itu adalah bikin orang kagum dan bayangin mereka ada di posisi goal atau posisi impiannya mereka gitu ya. Entah itu before after segala macam jenis-jenis konten seperti itu ya. Contohnya seperti ini ya. Ini video ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bakal di-share slide-nya jadi teman-teman bisa simak gitu ya. Nah, jadi di sini ada 2 video. Intinya yang pertama dia nunjukin workout yang ngebantu dia nambahin tinggi badan. Tapi dia sebelum dia masuk ke edukasi, dia kasih lihat dulu nih inspire-nya gitu ya. Bikin orang tuh terinspirasi kalau dia umur segini, tingginya segini, umur sekian, tingginya jadi 165. Baru di belakang dia masukin workout dan apa aja yang dia makan, segala macam. Nah, itu tipe konten inspire. Atau contoh di sini, sebelum dia tahu this is April, baju dia seadanya, segala macam ya. Nah, setelah dia tahu, jadi jauh lebih modis ya. Nah, jadi ini semacam kita kasih orang tuh gambaran kalau kamu ngikutin misalnya kalau kamu pakai This is April atau kalau kamu ngikutin catering sehat kita atau kalau kamu berlangganan produk kita segala macam, nah nanti kedepannya kamu akan bisa seperti ini loh
Oke, ini adalah inspire. Lalu yang kedua adalah discussion. Sesuai namanya ya teman-teman ya. Jadi tipe konten ini adalah sifatnya ngajak audiens kita buat saling berdiskusi dan interaksi sama kita ya. Jadi contohnya seperti tebak-tebakan, kuis, Q&A, dan segala macam ya. Seperti contohnya di sini, ya ini bapak-bapak ID ya, ini paling paling aku lihat ya konten discussion-nya paling kreatif gitu ya. Kayak apa yang baunya kayak cat biru tapi warnanya merah, ya cat merah gitu ya. Terus kayak contoh di sini, apakah bahan skincare yang nggak boleh dicampur? Nah ini cukup banyak juga nih yang interaksi di TikTok-nya dia, karena jadi banyak yang nebak-nebak di kolom komen gitu ya. Nah jadi tipe konten discussion ini adalah buat ngajak orang interaksi, terutama komen ya teman-teman ya. Nah, tapi nih ya, buat teman-teman yang baru aja mulai dan selama ini kalau bikin story atau bikin konten belum terlalu banyak yang suka interaksi atau komen, saran dari aku tipe konten ini dihindari dulu ya. Cobain dulu yang lain, baru nanti kalau udah kelihatan nih followernya suka ngobrol, suka interaksi di story, nge-reply DM segala macam, terus udah suka komen, nah baru bisa dicoba tipe konten discussion ya. Karena di sini butuh nih buat orang-orang tuh berinteraksi ya. Lalu nextnya itu adalah tipe konten educate dan entertain ya. Sesuai namanya teman-teman ya. Kalau educate tujuannya adalah untuk ngebagiin tips dan sharing yang sifatnya memberikan ilmu atau value supaya market tuh yakin kalau kita ahli dalam membahas hal tersebut gitu ya. Sedangkan kalau entertain itu tipe konten yang tujuannya menghibur ya. Jadi entertain itu biasanya terutama di reels ya, aku lihat cukup banyak seperti intinya ngebahas hal-hal tuh yang berkaitan lah atau yang wah kalau kita nonton kayak wah ini aku banget. Contoh kayak di sini, keadaan rumah sebelum anak bangun, hening. Lalu setelah anak bangun, langsung kacau gitu ya. Nah ini kan tipe konten entertain karena ini bikin orang merasa wah ini aku banget gitu ya. Nah, oke sekarang Ci, educate. Berarti aku harus berbanyak tips and trick dong. Enggak juga ya teman-teman ya. Karena variasi edukasi itu banyak banget loh. Ya, variasi edukasi itu ada rekomendasi. Ya, rekomendasi ini semacam misalnya rekomendasi skincare di bawah sekian ribu cek buat apa misalnya. Terus misalnya rekomendasi tools yang aku pakai buat bikin konten misalnya. Habis itu bisa dikonekin ke jualan tripod kita misalnya. Nah, contoh seperti itu atau dua mitos ya. Mitos di sini bisa ngebahas hal-hal yang selama ini orang tuh suka salah persepsi ya. Misalnya tadi contoh kemarin aku dapat salah satu klien dia jual pakaian baju renang, lalu orang suka salah persepsi, enggak lah kalau yang pakaian baju tertutup biasanya nggak modis kalau buat renang. Nah dia bahas soal hal itu. Atau tutorial ya, tutorial gimana bikin desain seperti ini misalnya. Atau tutorial gimana cara bikin foto kamu seperti ini, lalu di akhir jualan jasa fotografi kita misalnya. Atau motivasi ini kayak quote atau sharing pengalaman kita pribadi segala macam. Dan yang terakhir adalah asumsi salah. Ya, asumsi salah itu apa, Ci? Nah, asumsi salah ini adalah segala sesuatu yang menghalangi orang untuk menggunakan produk atau jasa kita dan mencapai keinginannya mereka, gitu ya. Jadi percayalah kita sendiri ya teman-teman ya, sebelum kita percaya sama suatu brand atau sebelum kita beli ya di sosial media, percayalah kita sendiri juga punya asumsi salah kok ya, entah itu benar nggak nih, testimoninya mana, bahannya oke nggak, segala macam ya. Nah, jadi balik lagi kita perlu tahu nih kira-kira asumsi salah apa yang ada di market kita ya, tujuannya apa supaya kita bisa bikin konten buat dobrak atau jawab asumsi salah itu ya. Contoh di sini aku bakal share ini ada video ya, dia tahu salah satu asumsi salah orang-orang terhadap baju desainan dia itu adalah desainnya terbuka, nanti aku kalau pakai hijab terlalu jadinya terbuka jadi nggak mau gitu misalnya. Nah, lalu dia bahas lewat konten ini. Ini yang bikin para hijaber jadi pada takut. Kayak Muse kita yang lihat dress ini langsung nanya, aman gak ya? Persis sama pertanyaan semua customer kita. Kayaknya ini terlalu kebuka deh, emang bisa ya buat hijab? Desain ini kita bikin spesial untuk kecantikan yang tertutup. Langsung aja kita pakein ke Muse kita yang baru berhijab juga. Dan ternyata aman banget. Yang paling penting dia nyaman dan pede dan itu yang bikin dia kelihatan cantik banget. Oke, ya jadi kelihatan ya teman-teman ini dari Atezo, ya intinya salah satu persepsi orang kalau misalnya terhadap baju dia itu adalah kelihatan modis nggak ya, lalu cocok nggak ya buat aku, kalau aku badannya seperti ini cocok nggak ya, lalu kalau di sini konteksnya apakah cukup tertutup ya, terus bahannya gimana? Nah dia jawab semuanya itu lewat video ini kalau nggak perlu takut karena memang didesain untuk kecantikan yang tertutup gitu ya. Nah
Next-nya itu adalah attachment. Ya, tadi kita udah bahas IDE ya. Lalu masuk ke A itu adalah attachment. Attachment ini apa ya? Attachment ini sesuai namanya keterikatan ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah tipe konten yang membantu kita untuk bisa bangun hubungan erat antara audiens kita sama diri kita lewat konten ya. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak behind the scene, belakang layar, atau relatable story, atau hal-hal yang ceritain pengalaman kita, ceritain keseharian kita, atau mungkin ceritain keseharian brandnya kita gitu ya. Nah, contoh misalnya seperti di sini. Ya, dia nge-share, dia menceritakan pengalamannya di balik brand ini ya. Contoh kayak di sini, ini dia jualan paint kit ya teman-teman, kayak tools buat lukis ya sebenarnya teman-teman. Nah, dia ceritain tiap hari tuh kalau dia nge-packing barangnya seperti apa gitu. Pernah salah nggak ya masukinnya? Ya pasti pernah guys, masih manusia biasa. Dan pas banget pas aku videoin ini, salah masuk. Terusnya ke lubang sebelahnya. Nah jadi harus dipindahin dulu. Nah, jadi dia ceritain soal kejadian sehari-hari gitu ya di brandnya dia ya. Ternyata behind the scene-nya seperti ini saat mereka persiapin produknya. Dan ini banyak banget nih yang like, yang nyimak gitu ya, karena penasaran. Atau contoh relatable story. Relatable story ini adalah kita bisa share sesuatu atau cerita yang berhubungan sama market kita. Contoh kayak di sini. Ini bisa buat konten skincare misalnya. Bingung mau glow up atau mau nafkain idol. Dua-duanya mengurus dompetku gitu ya. Dua-duanya menguras dompetku di akhir bulan misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang market kita merasa kalau wah ini aku banget gitu ya. Atau kita juga bisa share balik layarnya kita ya. Contoh misalnya di sini dia share soal perjuangan dia bikin konten sehari-hari sosial media. Hai guys, ini perjuanganku setiap kali mau foto produk. Aku harus bolak-balik ambil properti, nata-nata sendiri, walaupun cuma. Nah, jadi dia cerita ini gimana dia foto produknya dia gitu ya. Dan dari sini cukup viral dan banyak yang nanyain produk dia jadinya. Atau kayak contoh di sini, member kelas aku ya namanya Odita. Hai guys, ini ada yang bangun bisnis. Dia jualan jasa kue ya teman-teman ya. Dan dia kemas konten behind the scene atau belakang layar dia sambil dia nyeritain soal suatu hal yang menginspirasi gitu ya, kayak waktu itu lagi ada topik umur sekian udah bangun bisnis, umur sekian udah bangun segini, kok aku belum jadi apa-apa ya. Jadi dia sambil bercerita soal itu sambil dia tunjukin belakang layarnya dia bikin kue ya. Dan ini tembus sampai 2 atau 3 juta views gitu, aku lupa, kayak 2 jutaan ya, meskipun follower dia waktu itu masih di bawah 10.000 ya. Umur 19 udah ada yang bangun bisnis. Umur 23 udah ada yang jadi miliarder. Umur 25 ada yang udah masuk Forbes Under 30. Sementara kamu mungkin belum jadi apa-apa. Nah, jadi dia sambil kasih lihat belakang layar sambil didongengin gitu ya. Nah, ini tipe konten yang cukup populer ya, apalagi di TikTok. Nah, yang terakhir ya, yang nggak kalah populer nih dibanding yang lain-lainnya gitu ya, yaitu adalah storytelling ya. Jadi storytelling, apa bedanya sama konten yang lain ya? Storytelling ini adalah tipe konten yang ada ceritanya ya di balik produk atau jasa kita ya. Bedanya sama yang lain, pernah dong teman-teman di sini ikut kelas bahasa Indonesia? Mungkin yang pernah boleh absen di kolom komen ya. Kelas bahasa Indonesia kalau kita bikin cerita harus ada apa? Pertama harus ada karakter atau tokoh, betul ya. Lalu yang kedua harus ada alur. Alurnya terbagi jadi apa? Orientasi, konflik, resolusi, betul ya. Dan ketiga ada amanatnya, ada pesan utamanya, pesan moral gitu ya. Nah, sama halnya dengan konten storytelling ya. Itu konten storytelling ada ketiga hal ini gitu ya. Dan di sini kita nggak harus semerta-merta selalu ceritain soal diri kita, bisa juga kita ceritain customer kita, proses pembuatan, atau kenapa kita mulai semua ini. Atau misalnya kita juga bisa nyeritain suatu perumpamaan ya. Kayak contoh di sini dia lagi jualan snacknya, terus dia pakai cerita kalau cicinya ini udah berhari-hari nggak keluar kamar karena diputusin pacar gitu ya, nggak mau makan segala macam dan sebagainya. Tiba-tiba akhirnya cicinya ini tergerak mau makan gitu ya. Itu adalah mau makan cemilannya dia, dan setelah itu jauh lebih naik moodnya. Nah, ternyata di akhir dia jualan cemilan kayak gitu ya. Ini aku play sebentar ya teman-teman karena kita keterbatasan waktu. Nah ya teman-teman, jadi akhirnya Cici mau makan setelah dia mau makan satu-satunya snacknya dia, akhirnya dia masuk perut gitu ya. Nah seperti itu. Atau contohnya di sini dia ceritain soal customer dia yang mau LDR. Yuk bikin orderan spesial.
buat customer yang mau LDR. Jadi customerku yang cowok ini mau kasih kado ke ceweknya karena ceweknya akan belajar ke luar negeri. Cowoknya request mau gelangnya diukir pakai koordinat Jakarta supaya katanya ingetin ceweknya akan rumah. Di bagian dalamnya diukir ini, dia bilang dia takut cewek pakai kaligrafi. Terus tambahin, yuk bikin orderan. Oke, jadi di sini dia ceritain soal customer dia ya. Nah, jadi balik lagi nggak harus semuanya soal diri kita, soal cerita kita, tapi juga bisa perumpamaan. Belum tentu itu kejadian loh sama cicinya, tapi bisa jadi dia cuma pakai cerita perumpamaan, cicinya sedih gitu ya, diputusin pacar segala macam. Ya tujuannya di akhir dia soft sellingin soal snacknya dia kayak gitu. Nah, itu tadi teman-teman storytelling ya. Kita bisa ceritain customer kita, ceritain pengalaman kita pribadi, atau cerita perumpamaan. Nah, tadi kita udah masuk ke variasi. Sekarang kita masuk ke susun dengan menarik ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 rumus, yaitu headline, interest, dan call to action. Nah, sebelum aku masuk, boleh dong aku lihat semangatnya teman-teman. Sudah ada 80 partisipan ya di sini ya. Boleh kasih api-api di kolom chat, atau tulis semangat, atau tulis gaskan, atau bebas tulis apapun gitu ya, teman-teman. Biar aku bisa lihat siapa yang semangat, siapa yang masih terus nih lanjut nih materinya gitu ya. Oke. Mantap, semangat ya. Waduh, Oke, dari sudah ada KSJ Kak Budi Riko nih. semangat. Dari Rizal, oke. Dari Mas Ciko, yes. Oke, mantap. Semangat, semangat ya teman-teman. Kita lanjut ya. Lanjut ya teman-teman ya. Oke, mantap. Ya, jadi kita masuk ke yang berikutnya adalah susun dengan menarik dengan rumus headline, interest, dan call to action. Nah, kita mulai dari headline Nikah. dulu, teman-teman ya. Nah, headline di sini adalah kita menentukan hal utama yang jadi keberhasilan konten kita. Kenapa headline itu sepenting itu? Karena gini, kalau orang aja dari awal udah nge-skip judulnya kita, maka boro-boro dia nyimak konten kita sampai habis ya, teman-teman. Karena itulah banyak sekali nih, kayak setelah member aku gitu ya, setelah masuk Sika, dulunya isi konten mereka mikir lebih lama. Sekarang headline-nya mikirnya lebih lama dibanding isinya gitu ya. Nah, kenapa? Karena headline sepenting itu ya untuk menentukan keberhasilan konten kita. Nah, jadi pastikan di headline pertama 3 detik pertama harus semenarik mungkin ya. Jadi di sini kita coba lihat video ini ya teman-teman ya. Aku play sebentar ya. Beda 3 agama. Iya, jadi ada akad nikah beda 3 agama. Iya, jadi ada akad muslim, pemberkatan gereja, dan nikah secara Buddha. Ini yang menantang, harus bisa ada 3 look berbeda yang bisa menggabungkan. Oke, aku stop ya. Nah, jadi ini kilasan aja dari videonya. Kita bisa lihat ya teman-teman, dia nggak memulai videonya dengan, halo semuanya, nama saya Kristi Basil, hari ini saya ada klien yang mau mengambil dress sama saya, dan seperti, enggak ya teman-teman. Dia langsung mulai dengan apa? Nikah, beda 3 agama. Ya, nah kenapa? Karena balik lagi, power of 3 detik pertama. 3 detik pertama harus dibuat semenarik mungkin. Taruh konflik utama, taruh poin utamanya di awal, tapi jangan taruh sampai semuanya juga. Kayak benar-benar ada simpen suatu hal yang kita bisa taruh di akhir supaya orang tonton sampai habis. Nah, tapi poin utama atau poin paling menarik ditaruh di awal, tujuannya apa? Supaya orang tertarik nonton, ya. Lalu tambahkan teks. Tahukah kamu 80% lebih orang-orang di Instagram dan juga Facebook itu tidak menyalakan suara sambil mereka scrolling? Kelihatan dong ya teman-teman, bayangin kalau misalnya kita nggak pakai teks ya, orang scrolling dengan keadaan posisi mute, bisa jadi konten kita menarik tapi di skip. Kenapa? Karena orang nggak tahu ini konteks kontennya bahas soal apa gitu ya. Lalu pastikan keep it simple and short ya, dan justru makin spesifik atau makin kena ke market itu headline kita semakin bagus. Kok bisa gitu Ci ya? Nah di sini aku mau kasih lihat ada satu studi kasus ya. Ini bayangin ya teman-teman, ini isi kontennya sama ya, isi konten sama, tapi yang pertama judulnya Rumah Minimalis dan Hemat Budget di Daerah BSD, cek. Oke, yang kedua judulnya Sehari Nggak Jajan Kopi, kamu bisa kebeli rumah ini dalam waktu 1 tahun. Ya, bayangin ini isi kontennya sama, tapi judulnya beda. Teman-teman bakal klik yang pertama atau yang kedua? Boleh vote ya, sambil vote di kolom komen ya. Oke, yang pertama atau yang kedua, isinya sama ya teman-teman ya, hanya judulnya saja yang berbeda. Oke, kita lihat ya kolom chat ya. Yang kedua ya teman-teman ya, sekarang mayoritas banyak yang memilih yang kedua ya. Kita setuju ya teman-teman yang kedua ya. Kenapa kok isinya sama tapi orang lebih klik yang kedua? Coba.
Kenapa? Karena spesifik ya, ada waktunya ya, ada waktunya, lalu ada goal-nya, ada impiannya, bisa kebeli rumah ini dalam waktu 1 tahun, dan bahkan ada cara spesifiknya, sehari nggak jajan kopi. Dan pastinya, apalagi buat kita-kita nih yang tiap hari suka ngopi gitu ya, headline yang kedua jelas sangat menarik karena kena sama masalah keseharian kita atau kegiatan keseharian kita ya. Nah, jadi balik lagi, semakin headline kita justru makin kena ke market, makin spesifik, makin bagus di zaman sekarang. Udah bukan lagi zamannya headline umum, teman-teman. Tips buat menjaga anak, tips supaya ibu hubungannya erat sama anak, udah bukan lagi zaman headline seperti itu, tapi akan jauh lebih menarik kalau kita langsung kasih studi kasusnya ya. Anak tiba-tiba ngambek dan menangis, lalu ibu harus ngapain misalnya. Nah, itu yang dipakai sama member aku namanya Enjoy Parenting. Dia sekarang kontennya soal parenting dan kedepannya mau jual produk soal parenting juga. Nah, itu semua konten-konten dia kenapa bisa beberapa tembus jutaan views berkali-kali, kalau nggak salah 8 kali dia tembus di atas 1 juta, karena headline dia spesifik ya teman-teman. Nggak hanya sekedar tips apa, cara apa, tapi dia benar-benar spesifikin ke masalah marketnya. Ya, nah next. Itu adalah interest atau jembatan ya. Jadi interest ini adalah jembatan menuju isi konten. Ini sebenarnya opsional. Teman-teman mau pakai, mau nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi biasanya ini muncul di konten-konten yang agak panjang. Biasanya antara 1 menit atau 1 menit lebih ya. Apalagi kalau teman-teman suka nonton video di TikTok atau Reels, mungkin pernah nih kayak kebayang gitu kayak pas lagi nonton, lah nggak sadar tiba-tiba ini aku udah nonton 1 menit lebih ya videonya gitu ya. Nah, itu berarti kamu termakan sama trik kreatornya menaruh interest atau jembatan di videonya, menarik banget sampai akhirnya kita nonton sampai habis gitu ya. Nah, jadi tujuan dari interest ini adalah kita ningkatin orang, durasi orang nonton nyimak konten kita lebih lama, bikin dia makin penasaran sehingga dia simak sampai akhir ya. Contoh kayak di sini, ini Dr. Arthur dia pakai interestnya setelah judul dia masukin pakai makeup ini itu alergi, pakai sabun iritasi, dok kulit aku kok sensitif banget. Nah, ini dia beberapa kemungkinan penyebabnya. Jadi dia nggak langsung bahas soal penyebabnya, tapi dia kasih jembatannya dulu ya teman-teman. Atau kayak contoh di sini ya, ini video kayak dia nyeritain soal Bumil dan Busui wajib stop dulu gitu ya. Nah, kita dapat salah satu klien, salah satu customer galau banget pakai apa, dia baru aja lahiran, takut perut dan pinggul belum balik normal, lengan yang melar, akhirnya kita bikin desain ini. Nah, di sini dia pakai teknik mengulur teman-teman, dia nggak langsung kasih lihat hasil akhir desainnya ya, tapi dia sebutin dulu satu persatu masalah dari marketnya dia, dari takut tangannya melar, kelihatan gemuk segala macam, sampai akhirnya dia ulur sampai akhirnya di akhir ditunjukin hasil jadinya seperti apa ya. Nah, jadi pastikan interest ini adalah kita tetap taruh poin utamanya di menjelang akhir, tapi kita ulur entah itu dengan sebutin masalah, sebutin fakta menarik. 90% orang nggak tahu loh kalau ada satu hal ini yang bla 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 misalnya. Atau kita sebutin keinginan orang tersebut. Kamu mau punya kulit semulus artis Korea A tanpa harus ngeluarin budget di atas 100.000 misalnya. Nah, ini triknya misalnya. Nah, seperti itu. Itu adalah interest. Dan yang terakhir itu adalah call to action atau kalimat ajakan ya. Nah, ini adalah hal yang simple banget sebenarnya teman-teman. Itu adalah kita ngajak orang buat interaksi atau ninggalin sesuatu setelah melihat konten kita. Nah, tapi meskipun ini simple, aku lihat masih banyak banget yang antara nggak pakai atau pemakaiannya salah. Contoh yang pertama adalah fokusnya lebih dari 2 ajakan ya. Contoh kayak gini. Jangan lupa follow akunku, like, share, tag ke teman kamu, dan cek link di bio aku buat bla bla bla. Bingung nggak sih kita jadi audiens? Ini harus ngapain? Harus follow? Harus like kah? Harus share kah? Harus tag kah? Kok semuanya disebutin ya? Nah, jadi saran dari aku ya teman-teman, dalam menentukan kalimat ajakan, sesuai nama isi konten kamu, dan kalau saran dari aku jangan lebih dari 2. Lebih bagus lagi kalau cuma 1 ya teman-teman. Fokus ke 1 kalimat ajakan. Entah itu ajakin komen, tag temennya atau apa. Tapi kalau emang mau mentok 2 lah maksimal ya. Follow akun ini dan jangan lupa cek link di bio buat apa misalnya ya. Nah, jadi kenapa nggak lebih dari 2 Ci? Karena supaya orang nggak bingung. Habis nonton konten kita harus ngapain gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu kedua, buat sejelas mungkin apa yang harus dilakukan dan kenapanya. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar kayak follow akun ini ya, like postingan ini ya, tag teman kamu ya. Hah? Kayak gimana? Kenapa aku harus follow akun ini? Kenapa aku harus like postingan ini? Kenapa aku harus tag teman aku? Ya. Nah, semakin kita itu sejelas mungkin,
ajakannya. Contoh, follow akun ini biar kamu makin pintar bikin konten, follow akun ini biar kamu nggak ketinggalan tips seputar skincare, atau misalnya cek link di bio biar kamu dapetin promo bla 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 kita. Atau misalnya tag teman kamu yang seperjuangan ngalamin hal ini juga ya, atau kasih tos di komen buat kamu yang setuju sama hal ini. Nah, itu akan semakin tergerak orang buat ngelakuinnya. Kenapa? Karena semakin jelas apa yang harus dilakukan dan kenapanya. Ya, nah jadi jangan pernah bikin kalimat ajakan yang ambigu ya, apalagi yang sulit buat orang lakukan. Mulai dari yang gampang-gampang dulu, ajakin kasih tos lah, atau misalnya ajakin like, ajakin misalnya follow, tag temennya, tag satu orang temennya, segala macam, gampang-gampang dulu, baru nanti diperluas seiring jalan bisa semakin sulit atau semakin diperdalam lah ya kalimat ajakannya. Kita nggak mungkin dong ya, baru ketemu orang terus kita nanya, ceritain dong pengalaman kegagalan kamu gitu ya. Sama halnya dengan bikin kalimat ajakan. Banyak banget yang suka kayak diskusi yuk di komen atau ceritain dong soal ini. Sedangkan hubungan dia sama audiens saja belum dekat ya. Jadi dipancing dulu, pelan-pelan dulu ya. Kayak ibarat kayak bangun hubungan ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah kenalin karakter market di platform. Ya, nah sekarang hari ini aku bakal fokus ngebahas soal Instagram. Kenapa? Kenapa Instagram? Karena balik lagi meskipun Instagram dengan segala keterbatasan dia sekarang, Instagram itu tetap platform sosial media yang paling banyak dipakai setelah WhatsApp loh teman-teman. Nah jadi balik lagi kita perlu nih tetap maksimalin Instagram kita. Gimana caranya? Itu adalah pastinya yang pertama, poin pertama nih ya, itu adalah maksimalin di Reels. Kenapa Reels ini kita perlu maksimalin? Karena pertama, Reels punya jangka waktu yang lama. Pernah nggak di sini yang habis posting Reels, 3 hari kemudian, 5 hari kemudian, tiba-tiba baru naik, atau seminggu kemudian baru naik? Ada yang pernah ngalamin? Boleh absen di komen ya yang pernah ya. Nah itu kenapa Ci? Karena Reels itu memang punya jangka beredar yang lama ya. Itulah kenapa kok bisa kita tuh baru posting atau 3 hari kemudian baru tiba-tiba naik. Ya itu alasannya kenapa ya teman-teman. Makanya jangan pernah hapus Reels kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan naiknya. Lalu yang kedua, Reels nggak memandang jumlah follower. Nah ini tadi akun yang aku bilang, akun member aku, enjoyparenting.id. Sekarang udah di 61.000 lebih followers, tapi pas dia masih di bawah 10.000 teman-teman, dia udah bisa dapat Reels yang 2,3 juta views, 1 juta views, 5 juta views, segala macamnya. Kenapa? Karena balik lagi, Reels nggak memandang jumlah followers. Ini adalah sebuah kesempatan ya buat kita akun-akun baru, kreator-kreator baru gitu ya, untuk bisa dapat hasil yang sama atau bahkan lebih ketimbang akun-akun yang besar di luar sana. Ya, nah selain dari Reels atau Instagram, aku juga mau bahas sedikit soal TikTok. Kenapa? Karena TikTok ya, kenapa aku mau bahas soal TikTok? Karena selain dari dia mirip karakternya sama Reels, kita nggak perlu susah gitu lah ya, kayak kalau udah terbiasa sama konten Reels, biasanya kita tinggal cross posting atau tinggal posting ulang lagi di TikTok atau sebaliknya gitu ya. Selain dari itu, biasanya potensi FYP-nya besar tanpa memandang jumlah followers ya. Jadi makanya kenapa kok ada sering banget kejadian orang-orang yang baru 1.000 follower tapi bisa 3 juta orang yang nonton di TikTok. Itu bisa banget, mungkin banget. Kenapa? Karena TikTok semua algoritmanya dari FYP ya. FYP itu for you page ya. Jadi mau kita punya berapapun banyak followernya, tapi kalau si TikTok pas dia masukin ke FYP konten kita nggak oke atau kita nggak diresponin kontennya, maka yang mau sebanyak apapun followernya tetap akan sedikit yang nonton gitu ya. Nah makanya potensinya FYP viralnya besar, lalu karakter marketnya lebih suka apa adanya, plus TikTok ini sekarang kita bisa lihat ya teman-teman, watch time-nya atau durasi orang buka TikTok itu lebih lama ketimbang Instagram ya. Sekarang 10,85 menit per sesi, sedangkan Instagram hanya kurang lebih 3 menit ya. Nah, sekarang, Ci, apa sih bedanya antara Instagram sama TikTok? Ya, sebenarnya mereka berdua udah agak mirip ya, udah kayak saudara kembar nih gara-gara ada Reels nih ya. Nah, tapi ada sedikit perbedaan pastinya ya. Karena yang pertama, karakter market kita bisa jadi beda ya. Jadi bisa jadi kita narik orang yang suka misalnya suka soal fashion di Instagram, tapi bisa jadi pas di TikTok kok kenapa konten-konten kita yang malah ngebahas soal make up yang bagus misalnya. Itu bisa banget kejadian teman-teman ya. Nah jadi kita perlu kenalin dulu nih juga karakter market kita seperti apa. Lalu selain dari itu adalah biasanya di Instagram tuh
kalau teman-teman perhatiin, kenapa reels-reels yang jutaan, nggak semuanya ya, ada juga reels yang 1 menit bisa jutaan views bisa, tapi kenapa kebanyakan yang jutaan views itu adalah yang di bawah 10 detik? Karena di reels belum ada tombol pause ya. Ya, kita nggak tahu ke depannya, tapi sekarang belum ada. Makanya kalau video-video di bawah 10 detik, itu biasanya dia akan ke play ulang atau ke putar ulang lagi gitu ya. Nah, makanya karena ulang lagi, si IG lihatnya, oh ini orang banyak kali nih nonton kontennya, oh berarti kontennya bagus, di-push ke lebih banyak orang. Sedangkan kalau di TikTok ya, selama orang itu makin betah nonton konten kita justru makin bagus. Makanya sekarang TikTok sampai bikin 10 menit. Kenapa? Karena dia melihat audiensnya makin kesini, makin suka konten-konten yang panjang, 1 menit lebih dan segala macamnya. Lalu tren ya. Tren itu biasanya muncul duluan di TikTok, baru nggak berapa lama IG nyusul. Kenapa? Karena TikTok jauh lebih adaptasi sama perkembangan market, sama market lokal ini gitu ya. Sedangkan kalau di Instagram masih menyeluruh atau trennya itu masih global, seluruh dunia gitu ya. Nah, seperti itu. Ya seperti yang aku lakukan ya teman-teman ya di sini ya. Meskipun satu ide konten yang sama, aku ngebahas soal tren IG yang bakal naik di 2022 ya, tapi karena aku tahu nih kalau audiens aku di TikTok sukanya yang bahasanya yang panjang, yang 1 menit lebih atau 1 menit gitu ya, akhirnya aku bikin konten videonya satu menit gitu, aku jelasin satu persatu. Sedangkan di Reels, karena waktu itu aku tahu waktu itu ya teman-teman ya, sekitaran aku lupa deh kayak Januari lalu kalau nggak salah, itu Reelsnya aku tuh orang-orang suka banget yang pendek-pendek yang di bawah 10 detik. Nah karena aku tahu hal itu, jadi aku bikin pendek banget gitu ya, rangkuman kayak gini, lalu sisanya baca caption ya, jadi aku taruh rangkumannya di caption, bukan dalam kontennya. Nah, jadi kita lihat ya teman-teman, meskipun idenya sama, tapi cara aku kemasnya beda, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk bahas karakter Reels dulu gitu ya. Nah, sekarang karakter Reels. Yang pertama, perhatiin format ya, teman-teman ya. Masih banyak banget soalnya aku lihat. Meskipun Reels udah mintanya 9:16 vertikal, tapi masih banyak juga yang suka ngeposting ulang postingan foto dia 1:1 ditaruh ke Reels, lalu dianimasiin dikit-dikit terus di-post. Nah, saran dari aku hindari ya, teman-teman ya. Kalau misalnya Reels yang mengikuti format 9:16, maka ngikutin aja. Lalu yang kedua, bebas logo aplikasi lain. Ini Instagram sendiri udah ngomong teman-teman ya, resmi dari mereka. Kalau mereka bilang kita akan mengurangi atau kurang merekomendasikan konten yang ada logo aplikasi lain ya. Nah, jadi pastikan nih teman-teman kalau misalnya lagi ngedit di TikTok ya. Nah, hilangin dulu pakai website namanya Snaptik ya. Nah, ini aku udah ketik di kolom komen namanya Snaptik, ini gratis ya teman-teman ya. Mungkin yang terbiasa diedit di TikTok boleh hilangin dulu logonya pakai Snaptik, baru abis itu diposting ulang ke Reels. Kenapa? Karena kalau kita main langsung posting ulang nih lengkap dengan logo TikToknya, maka akan kurang direkomendasikan. Mungkin hari itu konten kita bisa 10.000 orang yang nonton, tapi jadinya cuma 5.000 misalnya. Ya. Lalu yang ketiga, belum ada tombol pause yang tadi aku bilang ya. Makanya video di bawah 10 detik itu lagi populer-populernya. Dan banyak juga kalau teman-teman perhatiin konten aku ya, aku sangat rekomen teman-teman boleh follow, liatin Instagram aku tiap hari karena aku suka update soal tren-tren konten. Nah, sekarang tuh yang cukup trending tuh adalah Reels, belakangnya video, animasi, gerak-gerak, sambil ada tulisan teks di depannya. Nah, biasanya video-video itu perhatiin ya teman-teman, itu biasanya disetel di bawah 10 detik. Kenapa? Karena supaya orang nonton ulang lagi gitu ya. Nah, jadi cuman video animasi terus ada dimasukin atau ditimpa sama teks gitu. Ya, lalu amatin lagu dan tren yang lagi populer. Ini simple banget teman-teman. Nggak usah jadi, wah 24 jam saya harus memantau tren yang ada. Enggak ya teman-teman ya. Cukup luangin waktu 5 menit aja maksimal tiap harinya. Buka Reels kamu, lalu scroll secara cepat ya. Scroll secara cepat, perhatiin lagu dan challenge yang terulang berkali-kali atau lebih dari sekali. Dan biasanya juga ada tombol anak panahnya seperti ini gitu ya teman-teman nih. Seperti anak panah yang ada di sini gitu ya. Nah, contoh nih ya, ini aku play sebentar aja ya. Are you gonna cry about it or are you gonna boss up? 3. Come on. Are you in love? Huh? Open up the safe, bitches got a lot. 2021. Open up the... Ya, dari sini aja ya teman-teman. Ini belum 1 menit loh, tapi kita udah bisa tahu tren apa yang sekarang lagi ngetren. Yang tangan ya, yang tek tek tek
tek dari sini ya, dari video ini. Sekarang sih udah nggak trending lagi, tapi dari sini kita udah bisa lihat, oh ternyata ini tuh yang lagi tren, oh ternyata ini orang-orang lagi pada ikutan challenge ini, oh ternyata ini lagu yang lagi trending ya. Jadi sesimpel luangin waktu aja, maksimal 5 menit lah tiap harinya, scrolling secara cepat dan perhatikan lagu dan tren atau challenge yang terulang. Lalu pakai hashtag yang relevan. Nah, hashtag emang sekarang udah nggak terlalu berguna-guna banget lagi ya teman-teman, cuman nggak ada salahnya buat pakai. Kenapa? Karena itu sebagai bonus ya, supaya Instagram pun makin mengerti kamu nih kontennya bahas soal apa. Nah, jadi pastikan hashtag yang kamu pakai relevan sama kontennya kamu. Jangan pakai hashtag follow for follow, F for F, like for like ya teman-teman. Yang ada malah mendatangkan bot atau orang robot-robot pasif gitu ya ke akunnya kamu yang cuma nyampah. Nah, jadi saran dari aku adalah pakai hashtag yang relevan, yang nyambung sama isi konten kamu. Ya, lalu tips TikTok, gimana cara grow di TikTok? Ya mirip-mirip sebenarnya kayak Reels, tapi di TikTok ini aku sangat saranin teman-teman buat amatin tren, lagu, hashtag, challenge yang sering dipakai orang-orang di FYP. Karena ikutan tren di TikTok itu jauh lebih ngefek lah intinya dibandingkan di Instagram Reels, karena tadi TikTok itu melokal. Nah, jadi makanya trennya biasanya muncul duluan di TikTok, nggak berapa lama diikutin IG. Makanya kalau ada yang nanya, Ci, kenapa Cici bisa tahu trending topik yang terbaru? Karena aku sering nge-scroll TikTok gitu ya. Aku sering ngikutin perkembangan TikTok. Lalu kedua, ya, amatin konten yang berhasil di akun kita. Karena bisa jadi beda sama yang punya Instagram. Jadi kita harus lihat, kita harus selalu evaluasi. Mana nih konten kita yang berhasil di TikTok? Mana nih yang berhasil di Instagram? Dan itu yang diperbanyak. Lalu post secara konsisten, minimal 1 kali sehari ya. Ini semua platform ya teman-teman ya. Lalu pakailah fitur stitch atau duet ya. Nah, di sini sekarang Instagram pun juga udah ada, tapi kenapa aku bilang di TikTok lebih ngefek? Karena udah terbukti gitu ya kalau kita nge-stitch atau ngeduetin video-video yang viral misalnya dan isi konten kita juga menarik, maka kita bisa kebawa viralnya ya. Contoh kemarin ini banyak banget yang ngeduetin video Citayam Fashion Week gitu ya, atau video pas lagi viral selebnya kayak marah-marah atau apa, terus diduetin, terus dikasih opini mereka. Nah, itu cukup viral tuh teman-teman. Kenapa? Karena ya ikutan sama tren yang lagi ada gitu. Lalu pakailah hashtag ya, tapi hashtag di TikTok jauh lebih nggak berguna lagi ketimbang di Instagram. Hashtag di TikTok benar-benar hanya untuk mengkategorikan, bantu ngategorin postingan kamu ya. Jadi TikTok makin tahu nih, oh ini postingannya soal belajar Instagram, oh ini postingannya soal skincare misalnya, seperti itu ya. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting dari semuanya adalah ngerti baca data atau baca hasil ya. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang, aku habis posting konten, maunya bawahnya tutup mata, pergi aja, tinggalkan gitu ya. Nah saran dari aku adalah jangan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena bedanya konten kreator yang berhasil sama konten kreator yang stop di tengah jalan adalah konten kreator yang berhasil tahu caranya ngebaca data, dan menggunakan data tersebut untuk bisa nemuin konten berhasilnya atau konten bagusnya dari sekian banyak konten jeleknya ya. Jadi jangan pernah lihat konten kita jelek atau bagus, lihat itu hanya sebagai progres. Oke, konten aku hari ini jelek, sepi, kurang oke ya. Jangan lihatnya oke ya udah mager lah besok nggak usah bikin konten. Bukan seperti itu, tapi sesimpel lihatnya oke, hari ini aku sudah membuat progres konten tapi ternyata kurang disukai ya sama audiens aku. Nah, gimana supaya nextnya aku bisa bikin konten yang lebih baik ya. Nah, itu adalah mindset seorang kreator yang sukses. Aku liatin hampir semua orang yang sukses bikin konten itu punya mindset yang seperti itu ya. Nah, jadi ya kita perlu cek gimana cara kita nemuin winning konten dari data. Yang pertama, kita harus tentuin ekspektasi dulu ya. Nggak semua konten itu yang berhasil itu diukur dari interaksi atau dari likes ya teman-teman. Ya, konten yang berhasil itu kita harus tentuin dulu berhasil itu dari mananya ya. Contoh misalnya hari itu kita lagi posting konten jualan. Ya berarti pastinya kita nggak bisa pakai patokan interaksi. Kenapa? Karena konten jualan biasanya nggak gitu rame interaksinya, tapi banyak mendatangkan sales atau banyak mendatangkan orang buat klik link di bio kita atau nge-DM kita. Nah, berarti itu yang jadi penentu keberhasilannya kita. Atau misalnya hari itu lagi fokus kontennya soal edukasi, mau narik orang buat follow. Berarti gimana cara kita nentuin berhasilnya dari mana? Dari angka yang follow dari satu konten itu berapa gitu ya. Atau hari itu kontennya lagi mau fokus narik orang komen. Nah, berarti kita penentu keberhasilannya dari mana? Dari komennya gitu ya. Jadi balik lagi kita tentuin ekspektasi dulu. Lalu yang kedua adalah sortir atau urutin dari top
post ya. Top post di sini teman-teman udah Instagramnya apakah sudah punya Instagram bisnis atau Instagram kreator, boleh kasih tahu ya di kolom komen ya. Nah, intinya kalau buat teman-teman yang masih personal, saran dari aku ubah dulu ke bisnis atau ke kreator supaya teman-teman bisa akses insight atau akses datanya teman-teman ya. Nanti di bagian settings buka insight, lalu habis itu klik yang bagian post kamu ya. Nanti otomatis akan kebuka seperti ini ya teman-teman. Nah, tinggal dia akan bantu kamu urutin konten kamu yang terbaik itu yang kayak gimana sampai konten kamu yang kurang oke. Ya, dan di sini teman-teman bisa tentuin nih yang diukur mau apanya, mau jangkauannya, mau banyak interaksinya, banyak likes-nya atau banyak follow-nya atau gimana. Ya, tinggal klik yang ada di sini yang reach ini ya. Nah, habis itu juga bisa nentuin periode waktunya kapan. Nah, di sini gimana? Ini tujuannya apa sih? Ya, ini adalah supaya tadi kita tahu, ya kita selalu evaluasi. Ternyata audiens kita lebih cocok sama konten edukasi atau misalnya oh ternyata audiens kita lebih suka kalau kita bercerita. Nah, berarti kita bisa perbanyak konten yang seperti itu, ya. Nah, juga bisa cari dari kalau tadi sekarang insight Instagram agak kebagi dua ya teman-teman ya. Kalau postingan seperti ini, lalu kalau reels seperti ini, tinggal klik aja yang di bagian reelsnya atau top reelsnya gitu ya. Nanti di sini akan dibantu urutin dari reels kamu yang paling banyak view-nya ya. Dan selanjutnya adalah menghitung engagement rate. Wah, ini meskipun kelihatannya kayaknya rumit, tapi ini gampang banget teman-teman ya. Percaya aku, ini gampang banget. Kita sama-sama fokus yuk ya, sama-sama simak. Ini aku yakin teman-teman bisa langsung praktek abis ini ya. Nah, engagement rate itu apa sih ya? Engagement rate itu adalah rata-rata interaksi, ya, rata-rata jumlah interaksi yang ada di postingan kita ya. Nah, jadi engagement rate itu adalah total interaksi, rata-rata interaksi yang kita dapat ya setiap hari di postingan kita. Kita bisa nentuin entah itu seminggu, sebulan, atau segala macamnya ya. Nah, gimana caranya kita bisa tahu konten berhasil kita dari engagement rate? Itu adalah yang pertama, kita hitung dulu nih engagement rate kita atau rata-rata interaksi kita gitu ya, selama 7 hari ke belakang gitu ya. Cara hitungnya gimana? Sesimpel, teman-teman di sini jumlahin aja like, comment, save, sama share ya. Pokoknya semua interaksi dijumlahin aja, dibagi sama jangkauan, reach ya teman-teman ya, jangkauan dikali 100%. Oke? Aku ulangin ya. Total semua interaksi ditambah, dibagi sama jangkauan ya, dikali 100% ya. Nah, step yang pertama, kita hitung dulu dari rata-rata interaksi 7 hari ke belakangnya akun kita ya. Nah, ini teman-teman supaya menghemat waktu, nggak usah hitungin satu persatu postingan kita, tapi langsung teman-teman buka aja ke Insight. Nanti kan ada datanya nih, berapa banyak akun yang berhasil kita jangkau. Contoh di sini ada 230.000 lebih yang aku jangkau selama 7 hari ke belakang. Lalu di sini juga pas di scrolling lagi ada datanya total interaksi yang aku dapetin selama 7 hari ke belakang. Ternyata total interaksi orang yang like, share, save, komen postingan aku ada 33 ribuan gitu ya. Nah, habis itu udah tahu nih ya dua data ini tinggal dibagi. 33 ribuan dibagi 236.000 dikali 100%. Di sini aku dapat kalau rata-rata interaksi aku 7 hari ke belakang tuh 14%. Ya, nah ini udah dapat ya angkanya ya teman-teman ya. Jadi pokoknya hampir semua postingan aku 7 hari ke belakang tuh rata-ratanya itu semuanya di angka 14% gitu ya. Nah, setelah itu step yang kedua baru aku hitung engagement per postingan aku ya. Nah, jadi teman-teman kalau buka postingannya sekarang di Instagram, kan di bagian bawah ada yang tulisan view insight gitu ya. Nah, dibuka, diklik view insight-nya ya. Habis itu dijumlahin semua like, komen, save, sama share-nya ya, ini semua dijumlahin, dibagi sama jangkauannya ya, dikali 100%. Nah, kayak konten yang ini aku dapat ternyata totalnya semuanya itu adalah 17,32% ya. Jadi total interaksinya konten ini dibandingin sama reach-nya itu 17%-an. Ya, kita bisa lihat ini lebih gede dibandingkan total rata-rata aku 7 hari ke belakang. Nah, jadi di sini aku bisa simpulin kalau ini adalah konten berhasilnya aku. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, tapi bisakah Ci kalau misalnya konten contoh kayak gini nih. Ya, ini konten aku, total interaksinya ada 1000-an, pas aku jumlahin nih like, share, save, komen, lalu reach-nya ada 25 ribuan. Nah, pas aku jumlahin, aku bagi, ternyata cuma 6%. Nah, berarti di sini aku bisa simpulin kalau ini bukan konten berhasilnya aku nih, tapi tadi balik lagi, aku ngukurnya dari mana? Ya, nah kebetulan konten aku yang ini jualan banget teman-teman ya, penuh dengan testimoni.
Ya, jadi jelas aku udah tahu kalau konten ini tuh nggak bakal menjangkau banyak orang, tapi akan datengin banyak sales atau banyak penjualan. Nah, jadi balik lagi, meskipun ini bukan konten berhasil dalam tanda kutip, tapi tetap datengin penjualan. Nah, makanya balik lagi teman-teman, di mix aja ya, dicampur kombinasiin kontennya dan selalu tahu ekspektasinya. Ini konten tuh mau diarahin kemana? Ke beli kah, ke follow kah, atau kemana? Ya, dan ingat ini semua metrik punya bobot yang setara ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ke kamu, save itu lebih penting daripada like. Mitos ya teman-teman ya. Semua total interaksi mau itu like, share, save, comment itu bobotnya setara semua gitu ya. Itu semua terhitung sebagai interaksi sejajar di mata Instagram. Lalu nggak selalu konten yang datengin penjualan itu adalah winning content. Ya, nggak selalu konten yang datengin interaksi itu adalah winning content. Balik lagi, kita harus tahu ekspektasi kita apa. Nggak bisa rakus. Satu konten berharap datengin semuanya gitu ya. Mungkin bisa aja teman-teman, tapi pastikan kita nentuin satu dulu tujuan utamanya apa. Ya, dan tiap orang punya standar rata-rata yang beda-beda. Ya, mungkin teman-teman di sini standar rata-ratanya 7 hari ke belakang bisa jadi mungkin 7% atau 5%. It's okay, nggak apa-apa. Paling penting adalah konten kita selalu usahakan di atas rata-rata interaksinya kita untuk tahu itu konten yang berhasil. Gitu ya, seperti itu. Nah, oke. Dan balik lagi ya teman-teman ya, winning content tuh bukan sekali ketemu habis itu masalah beres, enggak. Tapi winning content harus selalu diriset, harus selalu dites. Karena belum tentu apa yang berhasil sekarang akan berhasil lagi 1 bulan yang ke depan. Jadi kita perlu cari tahu dulu dan nggak hanya bisa sekali kayak, oh dapat nih 1 kali konten yang viral, berarti ini winning content. Belum tentu ya. Coba bikin lagi dengan gaya yang sama, format yang sama, dan lihat hasilnya. Masih viral nggak? Kalau nggak viral berarti itu cuman viral yang kebetulan misalnya. Tapi kalau viral lagi atau hasilnya rame lagi, nah atau berkali-kali nih rame, nah itu baru ketemu polanya gitu ya. Nah itu tadi soal baca data, dan ini aku mau sedikit tambahin soal tools yang aku pakai buat bikin konten. Ini semuanya lewat HP, semuanya hanya modal HP ku doang. Ini ada satu lagi namanya CapCut, cuman aku nggak aku masukin aja di sini namanya CapCut gitu ya, CAPCUT. Semuanya modal HP. Ya teman-teman, benar-benar semuanya gratis juga. Intinya adalah fokus ke isi kontennya aja. Ya selain dari itu pastinya konsisten upload, evaluasi baca hasil, bangun hubungan dan kolaborasi dengan akun lain. Paling penting ya teman-teman di sini adalah isi konten. Fokus ke isi kontennya dan mulai dulu dari apa yang kamu bisa. Kalau misalnya sekarang nggak pede buat muncul depan kamera, it's okay. Mulai aja dulu kayak Mbak Indah tadi. Ya mulai dari konten yang munculin suara doang atau konten yang lagu lalu ada teks-teksnya, it's okay, nggak apa-apa. Mulai dulu dari apa yang kita bisa, baru nanti pelan-pelan seiring jalan kita kembangkan ya. Karena bukan kita nunggu sempurna dulu baru mulai, tapi kita mulai dulu baru berproses menuju sempurna. Karena ilmu itu bisa didapat di mana saja teman-teman, tapi yang berhasil adalah yang praktek gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat ilmu dari manapun, tapi kalau teman-teman nggak praktekin maka sama aja nihil gitu ya. Nah aku sedikit mau tambahin, soal tadi ada request juga dari masnya gitu ya, soal banyak banget mungkin teman-teman di sini yang mau cari tim buat bikin konten. It's okay sebenarnya teman-teman, untuk nantinya ke depannya pasti kita perlu tim, pasti kita perlu orang buat bantuin kita bikin konten, pasti ya teman-teman. Tapi saran dari aku, kita sendiri harus jadi contoh yang baik. Kita sendiri harus udah netapin contoh yang kayak gimana yang benar ya. Kesalahan banyak business owner, kesalahan banyak pebisnis adalah kita sendiri belum tahu gimana cara bikin konten yang baik dan tepat, tapi kita sudah mau hire tim untuk ngelakuin hal tersebut ya. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Jadinya yang pertama bisa jadi kita dapat tim yang nggak sesuai sama ekspektasi kita ya, dan yang kedua kita sendiri nggak tahu gimana caranya untuk kasih revisi atau kasih inputan yang lebih baik buat tim kita gitu ya. Jadi balik lagi saran dari aku buat teman-teman di sini, kenapa sebagai business owner penting buat kita memahami konten yang tepat, karena kita sendiri harus jadi contoh, pedoman buat tim kita ke depannya saat mereka mau bikin konten tuh harusnya yang seperti gimana, harusnya yang seperti apa gitu ya. Nah, itu adalah pelajaran yang aku sendiri dapetin teman-teman. Aku sendiri pernah ada di fase, mau aja cari orang yang jago yang apa buat bantuin aku bikin konten. Ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi balik lagi, kita sendiri juga harus tahu, kita tuh mau bikin konten tuh yang seperti apa, bikin konten yang bagus tuh yang kayak gimana. Supaya nanti ke depannya pas orang itu kerja sama kita, ya kita tahu gimana cara kasih mereka revisi, kasih mereka inputan, ekspektasi kita gimana, dan segala macamnya.
ya, dan pastinya menghindari kita kena yang namanya tipuan gitu ya. Kemarin ini aku baru dapat salah satu klien kejadian gitu juga di sosial media, di mana dia hire agency sosial media buat ngelola kontennya, dan dia nggak tahu kalau selama ini mereka tuh suntikin likes, ya, suntikin orang-orang yang pokoknya likes yang fake, yang palsu ke konten-kontennya mereka. Jadi meskipun kontennya mereka rame, tapi kok nggak datengin sales, kok nggak datengin followers. Nah, karena balik lagi kena tipu, ya. Kenapa bisa kena tipu? Karena ya balik lagi mungkin si owner tidak pernah belajar sosial media sebelumnya atau tidak tahu soal hal-hal seperti ini, baca data dan segala macamnya. Ya, jadi tidak mendeteksi adanya anomali. Nah, jadi balik lagi sebagai business owner, kita sendiri perlu tahu gimana cara bikin konten yang tepat, ya. Dan di sini aku juga mau ingetin, keberuntungan adalah kesempatan bertemu dengan kesiapan, ya. Nggak ada yang tahu di konten keberapa kita bakal berhasil, tapi setidaknya dengan kita konsisten, kita akan siap saat kesempatan itu datang. Ibaratnya kayak Mbak Dera tadi, ya. Dia udah hampir 2 tahun stuck di angka 8.000 follower dan nggak naik-naik. Ya, tapi dia nggak memutuskan untuk berhenti, teman-teman. Dia belajar lagi, dia ikut kelasku, dia belajar soal storytelling, dan akhirnya sekarang dia kemas edukasi dia soal finansial, dia ubah jadi storytelling, jadi sebuah cerita, dan bisa naik 50.000 follower dalam semalam. Atau kayak Mbak Indah tadi, ya teman-teman, dia setelah 4-5 akun kurang berhasil, nggak oke gitu ya, dia nggak stop, tapi dia terus berjuang, dia bikin lagi, sampai akhirnya dia belajar, dan dia sekarang udah tahu gimana caranya pola konten yang tepat, dan sampai bisa melejit 21 juta per hari, sampai akhirnya 100 ribuan follower, dan sebagainya. Ya, balik lagi, aku yakin teman-teman di sini akan datang kesempatan itu, tapi pertanyaannya adalah apakah kita siap untuk menjemputnya, gitu ya. Jadi balik lagi buat teman-teman, pastinya semangat buat bikin kontennya, dan ingat kunci berhasil sosial media terletak di kata sosialnya. Jangan hanya fokus bangun follower, tapi fokuslah bangun hubungan nyata, ya. Jadi banyak sekali orang yang suka fokusnya datengin follower, tapi lupa bangun hubungan nyatanya. Saat fokus kita udah tepat, bangun hubungan nyata, percayalah, mau itu follower, klien, customer, semuanya akan datang dengan sendirinya selama fokus kita udah tepat. Ya, jadi itu dari aku. Thank you buat teman-teman yang udah simak, dan aku harap teman-teman dapat insight yang baru dari sesi hari ini. Semangat praktek dan semangat kontennya, ditunggu konten-konten menariknya. Thank you. Wow, luar biasa sekali. Thank you, Kak Vicky. Wow, insightful banget ya. Terima kasih banyak. Nah, tadi sempat ada poin menarik dari Kak Vicky, yaitu jangan sampai kita males riset, jangan sampai kita males belajar. Nah, ini yang paling sering ditemui nih untuk para business owner. Jadi teman-teman udah selalu rajin untuk eksekusi, tapi teman-teman tuh lupa untuk evaluasi dan juga riset. Nah, teman-teman lupa untuk belajar gitu kan. Nah,